ini akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai ragam dan laras bahasa. Mari kita simak presentasinya. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari seperti di rumah, di taman, dan di pasar. Sementara bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tentunya itu adalah bahasa yang formal yang biasa kita gunakan untuk di kantor, di sekolah, dan di kampus. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara kita, dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraan. Ragam bahasa memiliki beberapa faktor, yaitu ada faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor demografi. Seperti yang kita ketahui, faktor budaya itu Indonesia memiliki beragam budaya dari Sabang sampai Merauke yang tentunya berbeda-beda kultur. Yang kedua yaitu faktor sejarah. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dari nenek moyangnya masing-masing. Tentunya mereka memiliki bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Yang ketiga adalah faktor demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti di pegunungan dan pantai, mereka cenderung berbicara sedikit, tapi dengan suara yang besar dan intonasi yang tinggi. Sementara mereka yang tinggal di padat penduduk, mereka cenderung berbicara pendek dan dengan suara yang kecil, tentunya dengan intonasi yang rendah juga. Jenis ragam bahasa berdasarkan media pembicaraannya ada dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang kita lafalkan langsung kepada pendengar atau lawan bicara kita. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan bahasanya. Apa sih perbedaan ragam lisan dan ragam tulis? Jadi, ragam lisan itu memerlukan orang atau lawan bicara, sedangkan ragam tulis tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Ragam lisan juga tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, sementara ragam tulis itu harus memperhatikan unsur gramatikalnya. Jadi ragam lisan tuh hanya membutuhkan bahasa tubuh gitu. Ragam lisan juga berlangsung cepat, sedangkan ragam tulis berlangsung lambat karena kan kita harus membaca dulu bahasanya gitu. Ragam lisan juga sering berlangsung tanpa alat bantu, sedangkan ragam tulis itu harus memakai alat bantu karena kan kita membutuhkan kertas dan juga pena. Ragam lisan juga kesalahannya dapat dikoreksi secara langsung, sedangkan ragam tulis kita harus membacanya terlebih dahulu, baru kita bisa mengoreksinya. Ragam lisan juga dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik wajah, serta intonasinya, sedangkan ragam tulis tidak dapat dibantu dengan itu. Kita hanya terbantu dengan tanda baca dan ejaannya. Makanya ragam tulis harus ditulis secara benar sesuai dengan tanda baca yang diperhatikan, tanda baca dan ejaannya. Konsep laras bahasa Indonesia. A. Pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Dimaksudkan untuk kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Definisi laras bahasa dari berbagai ahli. A. Urey dan Ellis. Urey dan Ellis telah menyatakan pada 1977 bahwa laras bahasa adalah sejenis pencorakan bahasa yang kerap kali digunakan dalam sesuatu situasi komunikatif. B. Jenis-jenis laras bahasa. Abdullah Hasan membagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, yaitu 1. Laras bahasa umum, 2. Laras bahasa teknikal, 3. Laras bahasa undang-undang, 4.
4. Laras bahasa agama. 5. Laras bahasa himbauan. 6. Laras bahasa klasik. 7. Laras bahasa kreatif. 8. Laras bahasa kanak-kanak. Dan yang terakhir, laras bahasa iklan. B. Zakba 1962 menerangkan laras ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang, yaitu tentang perkataannya, ikatan ayatnya, jalan bahasanya, cara susunannya, atau bentuk peribahasanya. Penggunaan laras bahasa ditentukan oleh dua faktor. Ciri-ciri keperihalan suatu peristiwa bahasa. Yang pertama, situasi luaran berdasarkan latar belakang sosial dan kebudayaan suatu masyarakat. Dan yang kedua, situasi persekitaran berdasarkan aspek-aspek yang terlibat dalam penggunaan bahasa mengikuti dua faktor, yaitu cara penyampaian atau lisan tertulis, bahasa isyarat, dan sebagainya. Dan yang kedua, hubungan sosial dan pribadi antara penggunaan bahasa. C. Ciri-ciri laras bahasa. Laras bahasa umum, ciri-cirinya tidak mengandung istilah teknikal, menggunakan ayat yang berstruktur mudah, tidak banyak menggunakan kata pinjaman, dan laras bahasa teknikal, ciri-cirinya banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu, mengandung ilustrasi seperti gambar raja, jadwal, graf, peta, dan lain-lain. Ragam bahasa ilmiah atau keilmuan. Bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan untuk melaporkan atau mengkomunikasikan hasil kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam suatu penelitian ilmiah. Sifat bahasa ilmiah. 1. Cendekia. Bahasa yang cendekia menandakan bahwa penulis adalah seorang terpelajar dan menguasai benar ketatabahasaan bahasa Indonesia. 2. Lugas dan jelas. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah, maka dari itu harus lugas dan tepat. Lugas artinya langsung mengungkapkan apa yang dimaksudkan oleh penulis. 3. Gagasan sebagai pangkal tolak. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan dengan orientasi gagasan. Hal itu berarti penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, tidak pada penulis. 4. Formal dan objektif. Komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan komunikasi formal. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Indonesia keilmuan adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Selain itu, ciri penanda sekaligus pembeda BIK dengan non-BIK dapat ditelusuri dalam tataran, bentuk kata, diksi, bentukan kalimat, dan pengembangan paragraf. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata dan juga dalam penyampaiannya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.